Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Ya, rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan mencoba langkah-langkah untuk mengoptimalisasi Windows, melakukan tweak. Tweak itu apa? Tweak itu bahasa gampangnya mengutak-atik Windows sehingga Windowsnya lebih kencang, lebih optimal dari sebelumnya ya. Untuk itu di sini saya menggunakan bantuan software yang kecil dan ringan, yaitu namanya Windows 10 Manager ya. Untuk Windows 7 dan Windows 8 juga ada namanya Windows 7 Manager dan Windows 8 Manager. Jadi jika Anda ingin mencobanya, sesuaikan dengan Windows Anda masing-masing. Oke, kita mulai aja. Kita buka dulu Windows 10 Manajernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur utama dari Windows 10 Manager ini ya. Ya, ini dia tampilan awal dari Windows 10 Manager. Saya gunakan yang versi 3.1.7. Nah, di Windows 10 Manager ini ada beberapa menu utama ya, di samping menu-menu lainnya yang cukup komplit menurut saya. Dan Windows 10 Manager ini cara yang paling mudah yang saya temukan untuk melakukan optimasi maupun mengutak-atik Windows ya, termasuk melakukan beberapa perbaikan ringan di Windows yang bermasalah ya. Yang pertama kita lihat di sini menu information ini di dalamnya ada menu System Restore, Hardware Monitor, Repair Center, Optimize Wizard, System Information, Process Manager, dan One Click Cleaner ya. Nah, ini saya jelaskan beberapa fitur utamanya karena terlalu banyak kalau dijelaskan satu persatu ya. Nanti rekan-rekan sekalian yang tertarik bisa mendownload. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi ya. Oke, itu bagian information. Kita lihat dulu bagian optimizer. Nah, di bagian optimizer ini kita bisa temukan sistem speed ya. Sistem speed ini kita bisa membuat Windows lebih kencang, lebih cepat ya. Nah, misalnya dengan increase page memory, dengan menambah page memory untuk NTFS file system. Bisa juga dengan mematikan turn off the search indexer, mematikan search indexernya. Bisa juga dengan mematikan Windows Zip ya. Disable Windows Zip, disable program compatibility assistant, mematikan beberapa program asisten di Windows. Kemudian bisa mendisable atau mematikan maintenance otomatis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekali program yang berjalan di Windows, tetapi belum tentu semuanya bisa kita pakai, bisa kita gunakan ya. Kemudian di bagian startup di sini, nah ini untuk mempercepat proses startup di Windows ya. Bisa kita lihat di sini ya. Kita bisa mematikan Windows Fast Startup-nya dengan mengklik ini ya. Dan masih banyak lagi. Kemudian untuk shutdown, nah ini kita bisa mempercepat proses shutdown yang ada di Windows ya. Ini saya geser ke arah fast ya, fast. The waiting time for process to end. Jadi ini akan memangkas waktu tunggu untuk menutup program ya. Saya geser ke sebelah kiri, ini dia untuk fast, kencang.
tapi tidak terlalu kencang ya, saya gunakan secukupnya saja. Kemudian the waiting time for service to stop, ini memangkas atau mengurangi waktu untuk memberhentikan satu program ya. Jadi kalau kita mau mematikan Windows, itu akan banyak sekali program di balik layar ini yang sebenarnya berjalan, yang harus dimatikan oleh Windows sebelum melakukan shutdown. Nah, proses ini bisa mempercepat proses mematikan itu. Oke, silakan nanti dicoba. Kemudian saya pindah ke cleaner, menu cleaner. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Misalnya Smart Uninstaller. Smart Uninstaller ini berguna untuk menguninstall ya, menguninstall atau menghapus semua program yang sudah terinstall di Windows ya. Jadi ini bisa kita matikan dari sini. Selain dengan control panel, kita juga bisa menghapusnya dari sini ya. Kemudian desktop cleaner ini fungsinya untuk membersihkan shortcut yang tidak terpakai yang ada di desktop kita ya. Bisa kita hapus dari sini. Kemudian ada fitur duplicate files finder. Duplicate files finder ini menemukan file yang sama ya. File duplikasi, menemukan file yang sama namanya dan ukurannya, itu bisa kita temukan dengan duplicate files finder ini. Jadi kalau ada file yang namanya sama, yang kita tidak sengaja kita simpan lebih dari sekali, ya kita bisa hapus ya, untuk menghemat penggunaan hard disk. Kemudian registry defrag. Registry defrag di sini untuk mendefrag registry ya, untuk merapikan registry yang ada di Windows kita. Tentu saja dengan merapikan registry ini, tentu kita akan mendapati Windows yang lebih optimal nantinya ya. Kemudian di sini ada registry cleaner. Registry cleaner ini untuk membersihkan register atau membersihkan file-file register yang sudah tidak terpakai lagi. Itu bisa memberatkan Windows kalau jumlahnya banyak ya. Bisa kita hapus dari sini. Junk file cleaner. Nah, ini junk file cleaner ini fungsinya untuk menghapus file-file sampah. File-file sampah yang file-file yang sudah tidak terpakai lagi di Windows ya. Ini bisa kita scan dulu di sini untuk menemukan file-file sampah itu ya. Yang ada di drive C ya, yang ada di drive C. Kalau yang ada di drive D nanti juga bisa Anda lakukan. Ini misalnya saya stop dulu. Nah, ini kalau misalnya kita mau menemukan file sampah di drive C, kita checklist saja, atau untuk membersihkan file sampah di drive D, ini bisa kita checklist. Bisa checklist salah satu atau checklist kedua-duanya. Kemudian nanti kita scan di sini. Ini biasanya memakan waktu beberapa menit, tergantung dari seberapa banyak sampah yang akan dibersihkan di sini ya. Oke, sementara saya stop dulu, nanti kita lihat fitur yang lainnya. Itu beberapa fitur utama yang sering saya gunakan. Kemudian customization. Di menu customization ini kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan ya. Misalnya di custom system. Nah, di custom system ini juga ada banyak ya. Jadi rekan-rekan bisa coba sendiri di sini. Yang paling sering saya gunakan itu di sini. Explore yang sering saya gunakan adalah di sini ya, di bagian desktop ini ya. Ini menghapus
menghapus shortcut, remove the shortcut shield, menghapus tanda shortcut yang ada di sini di desktop ya. Videonya sudah pernah saya upload, Anda tinggal tonton video yang saya upload yang sebelumnya, bagaimana cara menghapus tanda panah yang muncul di icon yang ada di desktop. Tanda panah di sini ya, remove shortcut prefix. Di sini remove to shortcut arrow. Kalau di sini remove shortcut to prefix ini biasanya kalau kita memunculkan icon baru di desktop akan muncul tulisan shortcut to ya, nama default dari shortcut itu ya. Nah, ini bisa kita hapus, jadi nama yang muncul tidak harus selalu shortcut to gitu ya. Nah, kalau yang ini remove the shortcut shield, ini yang 3 ini yang sering saya gunakan. Ini shortcut shield ini menghapus tanda shield itu perisai ya. Menghapus tanda perisai yang ada di icon di desktop ini. Karena fungsinya juga tidak terlalu dibutuhkan ya untuk shortcut shield ini, maka bisa kita hilangkan. Berikutnya ini di taskbar, ini pengaturan untuk taskbar, untuk kustomisasi taskbar. Nah, ini untuk notification ya, untuk kustomisasi bagian notification. Ini saya belum coba semua fitur, tapi kita perlu berhati-hati karena kalau kita terlalu terlalu banyak mengkustomisasinya ya, padahal sebenarnya tidak diperlukan, itu nanti Windows bisa crash. Jadi jangan terlalu banyak mengkustomisasi ya, cukup bagian-bagian tertentu saja. Nah, seperti itu. Karena kalau terlalu banyak kita kustomisasi, nanti bisa-bisa kita lupa bahwasanya ada fitur tertentu yang misalnya kita matikan, ini malah kita bingung sendiri karena fitur itu tidak jalan gitu. Itu maksudnya. Kemudian saya ke security. Nah, security ini adalah pengaturan biasanya ini yang berhubungan dengan keamanan ya. Keamanan di Windows. Ya, ini memang jarang saya gunakan. Nanti Anda bisa coba sendiri fiturnya. Berikutnya di network. Nah, ini kita bisa lakukan pengaturan di jaringan ya. Bisa melakukan pengaturan di jaringan. Yang terakhir MISC utility. Nah, di sini ada beberapa software tambahan di MISC utility ini. Misalnya ada file splitter di sini. File splitter ini fungsinya untuk memecah. File splitter ini fungsinya untuk memecah file ya, atau untuk menggabungkan file. Ya, misalnya Anda akan melakukan upload ke internet supaya tidak terlalu besar filenya, ini Anda bisa pecah. Dan setelah nanti di-download, bisa Anda gabungkan kembali dengan ini merge split files. Oke. Satu lagi ini ada super copy ya. Nah, super copy ini adalah fitur software tambahan yang disertakan di Windows 10 Manager ini yang gunanya untuk melakukan copy file ya, biasanya copy file itu dalam ukuran yang besar, melakukan copy file dalam ukuran yang besar sehingga proses pengkopiannya itu menjadi lebih cepat. Baik rekan-rekan sekalian, itu dia beberapa fitur utama yang bisa kita dapatkan di Windows 10 Manager ini. Silakan Anda mencoba-cobanya sendiri, tapi jika Anda kurang paham untuk mencobanya, bisa dicari dulu penjelasan lebih lanjut di internet ya.
Itu yang bisa saya jelaskan untuk Windows 10 Manager ini. Berikutnya saya akan jelaskan cara menginstalnya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang kita mulai cara menginstalasi Windows 10 Manager ini ya. Windows 10 Manager yang sebelumnya yang saya gunakan tadi sudah saya hapus, dan ini saya instalkan lagi. Kebetulan saya mendapatkan Windows 10 Manager yang versi 3290 ya. Nah, untuk berjaga-jaga, karena Windows Manager yang saya gunakan ini yang versi gratisan, untuk berjaga-jaga kita matikan dulu koneksi internetnya di sini. Kita matikan. Kemudian yang kedua, saya matikan juga antivirusnya ya. Antivirus saya pause sebentar, kira-kira 10 menit aja. Kemudian antivirus yang satu lagi juga saya matikan. Saya matikan sebentar ya. Di sini saya langsung menginstalnya dari bentuk WinRAR ya. Ya, setelah antivirusnya dimatikan tadi, di istirahat sebentar ya antivirusnya ya. Bukan dimatikan sih, diistirahatkan sebentar. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Windows 10 Manager ini. Ya, ini klik kanan dulu, di extract here. Nah, kita ekstrak di sini. Nah, kemudian kita pilih yang ini, ada 3 file, kita pilih yang silent install ya, silent install. Klik kanan, run as administrator, yes. Oke, kita tunggu sebentar. Untuk yang silent install sepertinya nggak bisa. Coba kita yang ini aja, nggak usah yang silent install, error tadi dia ya. Kita double klik yang ini, Windows 10 Manager V3290exe, yes. Ini bahasa instalasinya bahasa Inggris saja, oke. Kemudian di sini ya, advertising install recommended software. Advertisingnya kita hilangkan aja, tanda checklistnya, kemudian kita pilih next. Nah, di sini installation type and components, pilih yang instalasi aja, installation. Shortcut menu, checklist, shortcut menu, start menu shortcut juga di checklist. Yang dua ini aja cukup. Setelah itu klik tombol next. Ini adalah destination folder, ini nggak perlu dirubah, tidak perlu dirubah ya, install saja langsung. Kita tunggu beberapa saat. Nah, udah selesai. Run the program, klik aja yes, langsung kita jalankan Windows 10 Manager ini. Ini dia ya, Windows 10 Managernya versi 329. Ini yang lebih baru dari yang pertama tadi ya, yang saya jelaskan ya. Tapi fiturnya ya lebih kurang sama aja ya, fiturnya masih sama seperti ini. Oke. Nah, selamat mencoba rekan-rekan sekalian. Sekian dari saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.